Jadi gini guys, kisah pertamanya adalah ada perempuan bernama Kiki, usia 20 tahun, bertemu dengan pacarnya yang dia kenal dari sosial media Facebook. Nah, mereka sudah berpacaran kurang lebih 6 bulan kalau tidak salah ya. Tetapi mereka tidak pernah ketemu atau gimana itu saya kurang tahu, tetapi memang dari sumbernya seperti itu. Dan mereka bertemu berjanjian di SPBU di daerah situ, di daerah Kendal situ. Lalu ternyata sang pelaku ini, sang laki-laki ini membawa si Kiki ini ke hotel. Mereka laki-laki ini ngajak sang pacar ini nih, si pelaku ngajakin skidi papap, tapi si Kikinya nggak mau. Si Kikinya bilang no, aku nggak mau, atau gimana, mungkin dia menolak, dia pokoknya nggak mau, tetap kekeh nggak mau, aku nggak mau gitu kan. Ya bagus Ki. Lalu si Kiki sama si pacarnya ini pulang. Cowoknya sih udah agak emosi, mungkin udah panas tinggi, nggak tahu lah ya. Lalu mereka itu pulang naik motor kan, motornya si Kiki pula ini dipakainya itu. Lalu mereka jalan pulang itu melewati masjid. Di depan masjid mereka berhenti di tepian gitu. Lalu laki-laki bilang sama si Kiki, mungkin ya, sayang, kamu ini kita mau lewat jalan-jalan yang ini ya, rawan sama ini apa namanya, begal, karena ini jalanan sepi nih, nanti kamu lepaslah itu kalung, handphone, semua perhiasan kau itu, nanti kalau kamu nggak copot nanti itu ada perampok yang iniin sama kamu, karena mencolok katanya gitu kan. Dengan bilangnya gitu Kiki nggak ada curiga dong, namanya ini pacar gue gitu kan, mungkin dia berpikiran seperti itu, kita nggak tahu kan. Lalu si Kiki lepas semua, dan semua perhiasan dan handphonenya itu ditaruh di jok motor. Lalu mereka berjalan tuh, udah nyantai-nyantai aja lah, Kiki ini diboncengin sama laki-laki ini ya. Lalu mereka berjalan di jalan Kaliwungu namanya, itu jalan yang gelap, yang dibilang ini ada jalanan begal ini gitu kan. Lalu si laki-laki ini bilang, oh sayang, aku mau kencing dulu sebentar, katanya gitu. Lalu si Kikinya ini bilang, oh ya udah gitu. Terus Kikinya nunggu di motor, tetap duduk di jok motor gitu. Nah si laki-laki ini pergilah ini melipir ke tepi hutan atau gimana lah itu. Pokoknya yang jalanan sangat gelap itu, yang bilang oh, di situ banyak begal, kenapa dia malah berhenti di situ, kan aneh juga ini. Tapi si Kiki masih belum curiga. Nah tiba-tiba si laki-laki ini dari belakang lukain dong lehernya si Kiki, lukain badannya si Kiki lah. Si Kiki kaget lah. Lalu si perempuan ini teriak atau gimana, memberontak kan. Lalu habis itu mereka dorong-dorongan, mereka jatuh lah itu ke tepian jurang situ, masuklah ke dalam tuh. Di bawah itu malah nambah itu laki-laki nyayat gitu. Lalu si Kiki udah bisa, kalau dia ngeberontak terus bisa dia mati. Dia pura-pura mati lah itu di situ. Dia pura-pura mati dan nggak bangun, dia pura-pura meninggal gitu kan. Lalu dia membiarkan si laki-laki itu biar pergi dulu gitu, agar dia selamat. Si Kiki ini untung beruntung banget ya. Lalu si laki-laki ini pergi. Si Kiki ini mendengarkan, oh iya ini motornya udah pergi. Jadi dia udah ngerasa, oh iya. Lalu si Kiki itu naik, rambat dia. Ya ampun, kasihan sekali itu si Kiki itu. Lalu dia ngerambat itu naik ke atas, ketemu orang. Karena di situ jalanannya ini mungkin orang juga berpikiran, nanti ada terjadi apa-apa ya kalau mau nolong ini. Dia minta tolong sama orang, nggak ada yang nolong gitu, belum ada yang nolong. Dari udah beberapa orang ditanya minta tolong gitu, kan berdarah-darah kan, orang juga takut. Mungkin tengah malam kayak gitu, jam 2 atau jam 1, jam 2, antara jam 1 sampai jam 3 pagi itu kan, makanya itu kan ngeri sekali gitu. Lalu si Kiki ini untung saja ada yang menolongnya, akhirnya itu orang daerah situ. Lalu dibawanya lah dia ke rumah sakit di dekat situ. Dan karena memang sudah parah sekali, lehernya itu udah harus dijahit, harus dioperasi. Akhirnya si Kiki ini harus dipindah ke rumah sakit yang lebih besar. Ini sangat ini, tetapi laki-laki ini akhirnya ketangkap, digerebek di rumahnya, karena polisi bekerja sama dengan keluarga dari laki-laki ini, berkoordinasi memberitahu ke bawah sana anaknya ini sudah membegal pacarnya sendiri seperti itu.
Jadi si polisi ini sudah berkoordinasi kepada keluarganya, membiarkan anaknya itu suruh pulang dulu gitu, suruh ini, lalu ditangkap lah itu di rumahnya seperti itu. Untuk korban semoga segera diberikan kesembuhan, dan untuk pelaku semoga mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang dia perbuat. Untuk teman-teman penonton semuanya, semoga lebih berhati-hati dan kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena kejahatan seperti ini biasanya terjadi karena oleh orang-orang yang ada di sekitar kita sendiri, orang-orang terdekat. Jadi kita harus lebih hati-hati dan lebih waspada. Saya Tina, terima kasih. Saya pamit undur diri.